Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah telaah dan pengembangan kurikulum bahasa Arab MTS, yaitu Al-Ustadz Didin Syamsuddin MPDI, dan rekan-rekan yang saya hormati. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang hubungan kurikulum dengan pembelajarannya. Apa sih hubungan kurikulum dengan pembelajarannya? Kurikulum dengan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, meski berada pada posisi yang berbeda. Saylor mengatakan bahwa kurikulum dan pembelajaran bagaikan Romeo dan Juliet, yang mana saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, artinya itu bahwa pembelajaran tanpa kurikulum sebagai rencana tidak akan efektif atau bahkan bisa keluar dari rencana yang telah dirumuskan atau ditentukan. Kurikulum tanpa pembelajaran, maka kurikulum tersebut tidak akan berguna. Baik, di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama ada landasan kurikulum. Landasan kurikulum adalah pondasi dari perkembangan kurikulum. Ada beberapa landasan kurikulum dalam pengembangannya, di antaranya yaitu yang pertama ada landasan falsafah, yang kedua ada landasan kemasyarakatan, yang ketiga ada landasan psikologi, yang keempat ada landasan sosiologis, yang kelima ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari landasan-landasan kurikulum tersebut. Nah, yang pertama itu ada landasan filsafah. Apa sih landasan filsafah itu? Landasan filsafah itu dapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analisis logis dan sistematis dalam merencanakannya, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum baik dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk pelaksanaan di lapangan. Menurut Reza Muzzaharjo, terdapat 3 sistem pemikiran dalam filsafat yang berpengaruh dalam pemikiran pendidikan. Yang pertama itu ada filsafat idealisme. Apa sih filsafat idealisme itu? Nah, menurut filsafat idealisme ini, kenyataan atau realitas pada hakikatnya adalah bersifat spiritual daripada bersifat fisik dan bersifat mental daripada material. Nah, isi kurikulum pada filsafat ini mampu mengembangkan kemampuan berpikir, menyiapkan keterampilan bekerja melalui program dan proses pendidikan. Nah, yang kedua itu ada filsafat realisme. Dalam filsafat ini memandang realitas atau dunia ialah bersifat materi. Oleh karena itu, kurikulum pada filsafat ini harus dikembangkan secara komprehensif yang meliputi pengetahuan yang bersifat sains, sosial, dan nilai lainnya. Adapun filsafat pragmatisme yang dalam filsafat ini mendorong atau memandang kenyataan tidaklah mungkin atau tidak perlu. Adapun isi atau bahan dari kurikulum harus memuat tentang pengalaman-pengalaman yang telah teruji dan sesuai dengan minat serta kebutuhan pada siswanya. Nah, yang kedua ini ada landasan kemasyarakatan. Suatu landasan yang memiliki 3 sumber nilai dalam masyarakat yang dikembangkan melalui proses pendidikan, yaitu logika, estetika, dan etika. Dalam hal ini, kurikulum sebagai program pendidikan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat, bukan hanya dalam penuhan sedih kurikulum, melainkan juga dari segi perkataan dan strategi pelaksanaannya. Diharapkan dengan penyusunan kurikulum yang berlandasan pada aspek sosial atau kemasyarakatan peserta didik harus mampu memiliki subsistem ini. Nah, apa saja subsistem yang harus dimiliki itu? Yang pertama, subsistem keyakinan hidup.
Yang kedua, subsistem nilai. Yang ketiga, subsistem kemasyarakatan. Dan yang terakhir, subsistem permintaan atau tuntutan. Nah, yang pertama itu ada subsistem keyakinan hidup dalam mencapai hal yang dicita-citakan oleh masyarakat, yaitu manusia, pembangunan dan berpancasila. Yang kedua itu ada subsistem nilai, yang mana subsistem ini dipandang baik oleh masyarakat dan menjadi pedoman dari tingkah laku manusia tentang cara hidup sebaik-baiknya. Adapun subsistem kemasyarakatan. Nah, subsistem kemasyarakatan ini mampu merumuskan berbagai masalah atau dinamika yang terjadi di masyarakat. Adapun yang terakhir, subsistem permintaan dan tuntutan, yang mana subsistem ini memenuhi kebutuhan masyarakat gitu. Jadi kita itu harus memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Landasan yang ketiga yaitu landasan psikologi. Nah, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungannya. Sedangkan kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan yang bertujuan merubah perilaku manusia. Oleh karena itu, diharapkan dengan menerapkannya landasan psikologi dalam kurikulum dapat menyesuaikan dengan hakikat siswa baik dari segi materi atau bahan ajar hingga dari proses penyampaiannya. Adapun dua cabang psikologi dalam pengembangan kurikulum itu yaitu yang pertama ada psikologi perkembangan. Psikologi ini pemahaman tentang perkembangan peserta didik berimplikasi terhadap pengembangan. Di antaranya seperti setiap peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk mengembangkan bakat, minat, dan kebutuhannya, dan kurikulum harus memuat tujuan-tujuan yang mengandung aspek pengetahuannya, nilai, sikap, dan keterampilannya. Nah, yang kedua itu ada psikologi belajar, yang mana psikologi belajar ini erat kaitannya dengan teori-teori belajar. Nah, yang keempat itu ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah suatu landasan yang berasal dari sosiologi dan menjadi titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Adapun dilihat dari faktor sosiologis, landasan kurikulum ini dapat dikaji dari dua aspek, yaitu kebudayaan dan kurikulum, adab dan unsur masyarakat dan kurikulum. Untuk selanjutnya ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu dan teknologi yang berkembang di masyarakat antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, khususnya di dalam pendidikan. Upaya dalam menyiapkan siswa dalam menghadapi masa depan dan perubahan masyarakat di tengah perkembangan zaman yang sangat pesat membuat perlunya pengembangan kurikulum yang berlandasan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman sekarang ini sangatlah pesat, sangatlah berkembang. Diharapkan dengan perkembangan kurikulum yang berlandasan pada ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menghasilkan peserta didik atau siswa, setiap individu itu yang bermutu gitu. Oke, selanjutnya ada komponen kurikulum. Adapun komponen-komponen dalam kurikulum diantaranya yaitu yang pertama tujuan, yang kedua bahan pembelajaran, yang ketiga strategi pembelajaran, yang keempat media mengajar, yang kelima evaluasi pengajaran, dan yang terakhir penyempurnaan mengajar. Nah, yang pertama tadi ada tujuan. Tujuan di dalam komponen kurikulum ini akan mengarahkan pada komponen-komponen kurikulum yang lainnya. Tujuan kurikulum dirumuskan berdasarkan dua hal, yaitu perkembangan tuntutan
Yang kedua, pemikiran pada pencapaian nilai-nilai filosofis. Nah, yang pertama itu pengembangan tuntutan, yang mana kita harus menyesuaikan tuntutan yang ada dan dibutuhkan dalam kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Nah, yang kedua tadi ada pemikiran pada pencapaian nilai-nilai filosofis. Karena pada zaman sekarang atau pada masa sekarang ini untuk memperbaiki budi pekerti atau adab, karena di zaman sekarang ini sudah sangat tersingkirkan di dalam dunia pendidikan. Adapun menurut Bloom, tujuan dalam komponen kurikulum ini dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama dalam kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga psikomotorik. Nah, yang pertama itu dilihat dari kognitif, maksudnya itu kayak dari IQ-nya, dari kecerdasan. Kalau afektif itu sifat atau karakternya. Kalau psikomotorik kemampuan yang diharapkan. Nah, yang kedua ini bahan pengajaran. Bahan pengajaran tidak hanya sebatas materi saja, akan tetapi seluruh bahan atau aspek yang mendukung, misalnya tentang alam, mereka langsung turun langsung ke lingkungan atau alam luas. Nah, yang kedua, kemudian bahan pengajaran tersusun dari topik dan subtopiknya. Nah, setiap topik dan subtopik mengacu kepada tujuan dan mengandung ide-ide pokok yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga ini ada strategi mengajar. Nah, strategi mengajar adalah usaha guru dalam menggunakan beberapa variabel pengajaran seperti tujuan pengajaran, bahan, metode, dan alat yang digunakan di saat pembelajaran berlangsung atau kemudian evaluasi. Seorang pendidik harus mempersiapkan strategi mengajar terlebih dahulu sebelum mengajar, karena kalau tidak menentukan strategi, maka pembelajaran tidak disampaikan secara relevan. Strategi mengajar itu sangatlah penting dalam pembelajaran. Keempat, media mengajar. Ada banyak media yang digunakan dalam proses belajar mengajar, karena media sangat menentukan proses pembelajaran menarik atau tidaknya. Nah, media mengajar terdiri dari 5 aspek. Yang pertama, interaksi insani atau secara langsung. Yang kedua, realitas, sesuatu yang ada di lapangan. Yang ketiga, vistorial, bergambar. Yang keempat, simbol tertulis, dan yang terakhir, rekaman suara. Nah, yang kelima itu ada evaluasi pengajaran. Evaluasi dalam pengajaran akan memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk menandakan usaha penyempurnaan tujuan. Bahan pengajaran, strategi pengajaran, dan media mengajar. Evaluasi itu menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan, menilai proses pembelajaran itu secara keseluruhan. Baik, yang terakhir itu ada penyempurnaan mengajar. Penyempurnaan mengajar ini dilakukan dengan memperhatikan hasil dari evaluasi tadi, yang mana misalkan yang dievaluasi itu tujuan bahan ajar, strategi pengajaran, dan media, maka disempurnakan atau menyempurnakannya akan menghasilkan kayak tujuan baru, bahan ajar baru, strategi baru, dan media yang baru. Kayak yang selanjutnya ada faktor-faktor penentu kurikulum. Ada beberapa faktor penentu dalam perkembangan kurikulum, diantaranya yaitu yang pertama ada faktor perguruan tinggi. Dalam faktor perguruan tinggi ini terdapat 2 segi pengembangannya, yaitu yang pertama dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua dari segi ilmu pendidikan dan keguruan. Nah, yang jenis pertama ini yaitu jenis dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi akan mempengaruhi isi pembelajaran yang akan dikembangkan dalam kurikulum. Pengembangan teknologi selain menjadi isi kurikulum juga mendukung pengembangan alat bantu dan media pendidikan. Nah, yang kedua tadi dari segi ilmu pendidikan dan keguruan. Lembaga pendidikan, tenaga kependidikan atau LPTK seperti FKIP dan lain sebagainya.
Kurikulum tenaga kependidikan juga mempengaruhi perkembangan kurikulum, terutama melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan kemampuan keguruannya dari guru-guru yang telah dihasilkan. Kemudian dari faktor masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik, mempersiapkan untuk dapat hidup secara bermartabat di dalam masyarakat. Sebagai bagian dan agen masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah tersebut berada. Nah, isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat, penggunaan serta upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan dari mereka. Yang ketiga itu ada sistem nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya, maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di dalam masyarakat. Oleh karenanya, sistem nilai yang akan dipelihara harus terintegrasi dalam kurikulum. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam mengakomodasi berbagai nilai yang tumbuh di masyarakat dalam kurikulum sekolah. Misalnya diantaranya yaitu mengetahui dan memperhatikan semua nilai yang ada di masyarakat, berpegang pada prinsip demokratis, etis, dan moral, berusaha menjadikan dirinya sebagai suri tauladan yang patut ditiru oleh sebagian masyarakat, menghargai nilai-nilai kelompok lain, karena di dalam masyarakat ini ada berbagai macam kelompok gitu. Jadi kita harus menghargai nilai-nilai kelompok dari satu dengan yang lainnya. Ada memahami dan menerima keragaman budaya yang ada. Karena di kehidupan masyarakat itu pasti budayanya itu berbeda-beda dari kalangan yang berbeda-beda. Nah, kita itu harus memahami dan menerima keragaman budaya teman kita atau tetangga kita, pokoknya dalam masyarakat. Nah, yang keempat itu ada faktor politik, yang mana faktor ini menentukan kebijakan dari pemerintah dalam pelaksanaan kurikulum dalam dunia pendidikan. Dilihat dari perkembangan zaman di dunia, khususnya di negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, konsep tentang pembelajaran. Konsep pembelajaran menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pembelajaran itu adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran juga adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta berlaku dimanapun dan kapanpun, karena setiap manusia itu wajib menuntut ilmu. Konsep yang kedua yaitu konsep pembelajaran juga merupakan suatu sistem atau proses perencanaan belajar yang ditunjukkan kepada pembelajar atau siswa supaya mencapai hasil yang maksimal. Kemudian selanjutnya ada teori-teori belajar. Nah, teori belajar ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada teori behavioristik. Dalam perspektif behaviorisme, pembelajaran diartikan sebagai proses pembentukan hubungan rangsangan atau stimulus dan balas atau respon. Menurut teori ini, belajar merupakan proses pembiasaan dan hasil pembelajaran diharapkan mampu merubah perilaku siswa berupa kebiasaannya. Yang kedua itu ada teori kognitif. Menurut teori ini, belajar adalah cara guru memberikan kesempatan kepada si pelajar atau kepada siswa untuk berpikir agar memahami apa yang dia pelajari atau dipelajarinya. Yang ketiga ada teori humanistik. Teori ini mendeskripsikan belajar adalah memberikan kebebasan kepada siswa atau pembelajar untuk memilih bahan pembelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya. Yang keempat itu ada teori konstruktivisme.
Berdasarkan asalnya, teori ini bukan bagian dari teori pendidikan. Sebenarnya, teori ini bersumber dari ilmu filsafat, lebih tepatnya lagi dengan filsafat ilmu. Teori ini mendeskripsikan bahwa belajar itu lebih mudah dipahami oleh manusia karena manusia membangun dan mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah manusia itu lewati. Nah, untuk selanjutnya itu ada kaitan antara kurikulum dan pembelajaran. Sesuai dengan judul kita di depan, yaitu apa sih hubungannya, apa sih kaitannya antara kurikulum dan pembelajaran. Nah, kaitan antara kurikulum dan pembelajaran menurut Peter F. Olivia melalui beberapa model diantaranya yaitu yang pertama itu ada model dualistis atau the dualistis model. Kurikulum dan pembelajaran dalam model ini yaitu berdiri sendiri. Maksudnya, kurikulum yang seharusnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran tidak mengacu pada pembelajaran. Contohnya, kurikulum yang terus berkembang dan berganti sesuai dengan perkembangan zaman seperti saat ini yaitu kurikulum 2013. Nah, guru itu mengajar dengan cara yang sama menggunakan kurikulum yang lama. Contohnya KTSP misalkan atau tidak memutakhirkan kompetensinya. Jadi walaupun kurikulum sekarang sudah berubah menjadi kurikulum 2013, tapi sebagian guru masih menggunakan mengajar dengan kurikulum KTSP. Nah, itu disebut model dualistis. Yang kedua itu ada model berkaitan atau the interlocking model. Nah, kurikulum dan pengajaran memiliki hubungan. Pada model ini ada bagian kurikulum yang menjadi bagian dari pembelajaran. Begitu juga sebaliknya. Keduanya memiliki posisi yang sama. Kemudian yang ketiga, ada model konsentris atau the konsentris model. Kurikulum dan pengajaran dalam model ini memiliki hubungan. Dalam model ini juga ada dua kemungkinan. Yang pertama, pengajaran menjadi bagian dari kurikulum. Nah, yang kedua ada kurikulum menjadi bagian dari pengajaran. Pada kasus yang pertama tadi, pengajaran menjadi bagian dari kurikulum. Komponen penting kurikulum adalah perencanaan, pelaksanaan atau pengajaran dan evaluasi. Nah, yang kedua, sedangkan kasus yang kedua tadi, yang kurikulum menjadi bagian dari pengajaran, misalnya ketika mengajarkan materi, tentunya guru menggunakan perencanaan, metode pembelajaran, model pembelajaran, kegiatan pembelajaran maupun model penilaian. Nah, yang keempat ada model siklus atau the Sislisal model. Kurikulum dan pembelajaran memiliki hubungan timbal balik dalam model ini. Kurikulum menjadi pedoman pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan pelaksanaan pembelajaran menjadi pertimbangan adanya perubahan atau pengembangan kurikulum. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.